Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online hari ini dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada sebagian dari kita yang hari ini mungkin sudah mulai kendor ke gereja, bolong-bolong saat teduh, atau bahkan malas berdoa, hati-hati saudaraku, sebab itu pertanda kalau kita itu sudah mulai kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Apakah itu yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Dan seberapa pentingkah kasih mula-mula itu di dalam hidup kita? Sampai Tuhan itu kemudian berkata dengan begitu tegas di dalam Wahyu 2 ayatnya yang keempat, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Dan seperti biasanya, sebelum kita lanjut untuk sharing firman pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi serta jamalah setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama berdoa dan percaya katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing hari ini saya berjudul, Jangan Tinggalkan Kasih Mula-Mula. Saya merasa kalau hari-hari ini sepertinya tidak sedikit dari kita yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari sama-sama kita cek atau introspeksi diri kita masing-masing, jikalau ada dari antara kita yang belakangan ini sudah tidak lagi bergairah untuk berdoa, bersaat teduh, atau bahkan datang ke gereja pun juga sudah mulai malas, bukan karena jadwal yang terlalu padat, tetapi memang karena sudah tidak lagi bergairah, seperti zaman-zaman dulu sewaktu pandemi. Dan itu pertanda kalau kita sudah meninggalkan kasih yang semula. Untuk itulah hari ini saya rindu bukan untuk menghakimi siapapun dari kita, tetapi lebih kepada rindu untuk mengingatkan setiap kita, termasuk saya tentunya, kalau sama Tuhan Yesus itu hati kita jangan berubah. Ada amin saudara? Namun sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas apa kata Alkitab tentang kasih yang mula-mula, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kasih mula-mula itu. Bagi kita yang mungkin saja belum familiar dengan istilah ini, biar lebih mudah untuk dimengerti, kalau kasih yang mula-mula itu bisa diibaratkan seperti kasih yang kita rasakan di saat kali pertama kita jatuh cinta kepada seseorang. Kasih yang mula-mula ini akan tampak sebagai kasih yang murni, tulus, dan yang pasti jauh dari kepura-puraan karena berasal daripada hati. Dari gambaran ini, saya merasa kita semua sudah bisa mengerti kalau kasih mula-mula kepada Kristus itu merupakan kasih yang kita miliki di saat kita kali pertama jatuh cinta dengan pribadi Yesus dan juga firman-Nya. Lalu kemudian kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita yang ditunjukkan melalui kerinduan dari setiap kita untuk selalu berdoa, memuji, dan mendengar suaranya melalui Alkitab dan khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Kalau kasih mula-mula ini sudah hilang, maka cepat lambat akan lunturlah semua sukacita kita di dalam Tuhan. Biasanya kalau orang sudah kehilangan gairah, maka yang hilang berikutnya itu adalah tujuan. Orang tersebut akan menjadi orang yang gagal fokus, tidak lagi bisa berkonsentrasi, dan apapun yang dia kerjakan, hasilnya tentu tidak lagi maksimal. Karena hatinya yang sudah tidak lagi bergairah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat satu cerita yang ditulis oleh Yohanes kepada salah satu gereja di Efesus. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-7 dengan judul perikop yang ada di Alkitab kita, yaitu kepada jemaat di Efesus. Ayat pertama kita baca bersama, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.
Sebagai informasi buat kita bahwa gereja Efesus ini adalah gereja yang sangat luar biasa, di mana para jemaatnya juga berapi-api, apalagi di awal-awal ketika dirintis oleh Rasul Paulus. Mereka semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus, karunia demi karunia, dan sungguh-sungguh berjalan dengan Kristus. Nah, di sini Tuhan hendak mengingatkan para hamba-hamba Tuhan di Efesus kalau mereka itu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dulu mereka berjalan begitu akrab dan dekat dengan Tuhan, tetapi sekarang mereka lebih banyak cerita tentang Tuhan, tapi jadi jarang punya waktu untuk berbincang-bincang sama Tuhan dalam ruang doa mereka. Sehingga di ayat ini Tuhan hendak mengingatkan mereka bahwa dialah Tuhan yang sama yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dialah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan jemaat. Tetapi mengapa sekarang mereka menjadi menjauhi Tuhan? Seolah-olah Tuhan berjalan di depan dan kita berjalan atau sedang berjarak 10 langkah berada di belakang Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengikut Yesus. Sekalipun masih Kristen, tetapi sudah tidak lagi mengejar Tuhan. Berdoa pribadi pun sudah jarang. Seringnya hanya minta didoakan, tetapi sudah tidak mau lagi masuk ke hadirat Allah. Lalu di ayat yang kedua Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Di ayat 2 ini Yesus mengakui kalau pelayanan mereka yang melakukan itu masih bagus. Tetapi yang jadi seringkali menjadi celaka itu kan begini. Justru ketika berada di level yang mahir, banyak orang itu cenderung kehilangan kasih yang mula-mula. Orang di saat dia belum bisa apa-apa akan selalu bergantung kepada Tuhan. Tetapi nanti ketika orang itu sudah mulai mahir, baik itu dalam pekerjaan ataupun pelayanan, semuanya terasa menjadi biasa-biasa saja dan hanya sekedar profesional semata. Lupa kalau sesungguhnya yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Terkadang bagi kita yang bekerja di marketplace, sebagian kita mengira, yang penting kan aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Seperti atau seolah-olah semacam kita itu bayar sogokan kepada Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan itu sebenarnya nggak kepengen yang begituan. Karena Tuhan itu loh sebenarnya tidak membutuhkan uangmu dan juga uangku. Dengan mudahnya, Tuhan bisa menggerakkan orang lain, siapa saja, bahkan orang jahat sekalipun, untuk membangun dan mendanai kerajaan sorga. Tuhan juga bisa memindahkan harta orang fasik ke orang benar. Dan yang Tuhan inginkan itu adalah hati kita. Kalau kita mau memberi persembahan, maka berikanlah dengan hati yang tulus. Maka itu akan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Makanya di ayat 2 ini Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu." Atau dengan kata lain, kira-kira Tuhan berkata begini, "Aku tahu persembahanmu, dan aku tahu talenta yang kau persembahkan kepadaku. Bahkan aku tahu kalau kamu juga masih Kristen. Tetapi inilah yang menjadi keluhanku kepadamu, bahwa kamu tidak lagi segenap hati alias tidak lagi sungguh-sungguh seperti dulu. Hikmatmu masih ada di sana dan pengetahuanmu pun juga ikut bertambah." Bahkan di ayat 3 juga dikatakan, "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, tetapi hatimu sudah menjauh dariku," kata Tuhan. Namun demikian di ayat 4 Tuhan berkata, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Tahu. Mau gimana pun aku bisa melihat isi hatimu kalau kamu tidak lagi mencintai aku. Sekalipun kamu tetap pelayanan, namun demikian pelayanan yang kamu lakukan itu sekarang motivasinya sudah bergeser. Dari yang awal mulanya datang dari kesungguhan dan air mata, tetapi sekarang sudah menjadi pencitraan. Sekarang sudah berubah menjadi lebih peduli apa kata dunia, ataupun orang lain bakal mikir apa tentang pelayanan dan pekerjaanmu.
Di mata manusia sih tidak ada bedanya. Pelayanan sih tetap pelayanan. Tapi di mata Tuhan, yang Maha Tahu dan Maha Melihat, Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan berkata di ayat 4, "Namun demikian, aku mencela engkau." Ini merupakan keluhan Tuhan layaknya seperti seorang kekasih yang mengeluh kepada pasangannya yang sudah kurang atau tidak lagi mencintainya lagi seperti dulu pada saat kali pertama jatuh cinta. Lalu bagaimana kita bisa tahu apakah kita itu mengasihi Tuhan atau tidak? Maka jangan tanya pada diri kita sendiri, tapi kita harus langsung bertanya kepada Tuhan apakah Dia merasa kita kasihi. Dikatakan di ayat 4 tadi, kalau Tuhan mencela itu karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, makna kata meninggalkan dalam ayat ini juga berarti bahwa kasih mula-mula itu tidaklah tiba-tiba lenyap dari dalam diri seseorang. Tetapi yang namanya kasih mula-mula itu bisa hilang karena bermula dari sesuatu yang mulai pelan-pelan kita tinggalkan atau dahulu pernah kita lakukan, namun sekarang dengan sengaja sudah tidak lagi dilakukan sekalipun orang itu tidak melakukannya dengan tujuan untuk meninggalkan Tuhan, tetapi dia sudah mulai kendor di sana. Sebab yang namanya kasih mula-mula itu hilangnya bukan tiba-tiba, tetapi secara perlahan-lahan atau step by step. Misalnya, kalau dulu kita rajin mencari Tuhan, punya jam-jam khusus untuk berdoa, ketika kita berdoa pun bukan isinya melulu meminta sesuatu, tetapi kita berdoa karena kita rindu kepada Tuhan, atau dulu ketika kita tiap hari baca Alkitab karena kita rindu untuk berjalan di dalam tuntunan dan firman-Nya setiap hari, tetapi sekarang waktu-waktu itu sudah mulai digeser. Lama-lama doa pun mulai bolong-bolong. Bertemu dengan Tuhan sudah tidak lagi menjadi prioritas, karena sekarang sudah lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan. Semua itu pun juga berkat dari Allah, tetapi ketika berkat itu sudah menggantikan Sang Pemberi berkat di dalam hidup kita, di mana waktu yang ada untuk Tuhan itu dikorbankan demi supaya bersenang-senang dengan rekan-rekan, hati-hati saudaraku. Cepat lambat, apa yang kita geser di alam rohani pasti akan menggeser sesuatu di alam nyata. Misalkan dulu waktu ketika mendengar firman di gereja, kita sungguh-sungguh mendengar dan mencatat. Tetapi belakangan ini, apakah karena pergumulan atau alasan apapun, kehidupan doa kita secara pribadi pun jadi terganggu, sehingga kalau dengar firman tidak lagi konsentrasi. Yang dilihat hanya jam melulu, kapan ibadahnya selesai. Atau kalau dulu kita menyanyi, memuji Tuhan itu bisa sampai nangis. Bukan berarti kalau kita nyanyi itu harus sampai nangis-nangis ya. Setiap orang itu kan ekspresinya bisa berbeda-beda. Tetapi sekarang setiap kali kita memuji itu sudah rasa hambar. Kalau yang seperti itu nanti diteruskan, maka lama-lama roh duniawi akan menguasai. Orang kalau sudah los sama Tuhan, dunia jiwa dan roh tidak lagi menjadi segala-galanya, maka cepat lambat orang itu pasti akan kedagingan dan akan mengisinya dengan segala sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. Ketika kasih itu mulai berkurang, saya yakin dosa akan mengisi dan bertambah. Sebab kita tidak lagi bisa melayani dua tuan. Ketika kita tinggalkan satu tuan, maka tuan yang lainnya yang nggak diundang itu pasti akan masuk ke dalam hidupmu. Dan itulah sebabnya jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu sebabnya kehilangan kasih mula-mula itu lebih bahaya daripada apa yang kita kira. Memang terjadinya pelan-pelan, tetapi sekali saja kita merosot, maka akan susah lagi untuk kita kembali. Tahu-tahu kita sudah jatuh dan ketika kita sadar, hidup kita sudah diisi dengan berbagai-bagai macam sampah. Awalnya sih nggak berniat untuk berdosa, tetapi karena kehilangan kasih yang mula-mula, kita menjadi tidak lagi berdaya terhadap dosa, sehingga mau nggak mau dosa pun ikut bertambah-tambah. Kalau Tuhan sudah berkurang, maka dosa bahkan setan pun akan bertambah. Demikian pula sebaliknya, kalau Tuhan yang bertambah, maka dosa pun itu pasti berkurang dalam hidupmu. Lalu selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di ayat 5 ini Tuhan berkata, sadarilah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Seseorang dikatakan jatuh tentu saja di saat orang itu berbuat dosa. Tetapi sadarkah Anda kalau sangat mungkin jauh di mana sebelum hari H di mana orang itu berbuat dosa, hatinya telah lama meninggalkan Tuhan. Jadi katakanlah orang itu jatuh alias berbuat dosa bulan yang lalu. Tetapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi dalam beberapa tahun ke belakang, ternyata orang itu sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab ketika di mana saat seseorang itu sudah mulai kehilangan yang namanya kasih mula-mula, maka cepat ataupun lambat hidupnya akan terjadi sebuah komplikasi, tergantung bagaimana nanti 7 roh yang lebih jahat itu akan membawa mereka kemana. Bisa jadi ada yang menjadi kepahitan, materialistis, atau bahkan ada juga yang berakhir di dalam kemunafikan, kekerasan, kehilangan makna hidup, lalu stres sendiri, bahkan sampai depresi. Sebab itu mari kita renungkan kembali benar-benar hal ini, karena kita itu tidak bisa menentukan dengan pasti kapan seseorang itu jatuh, karena sesungguhnya orang itu sudah jatuh bahkan sebelum dia jatuh. Dan Tuhan tahu yang sebenarnya. Tuhan tahu orang itu sesungguhnya sudah jatuh sejak 1 tahun yang lalu, ketika dia mulai menggeser Tuhan dan juga perkara-perkara Tuhan di dalam hidupnya. Memang kala itu dia belum berbuat dosa secara sungguhan, belum sampai murtad, dan belum tega meninggalkan Tuhan. Tetapi kasih mula-mulanya sudah menunjukkan grafik ke bawah. Tinggal tunggu waktu, karena itu adalah bom waktu. Memang dia jatuhnya itu bulan yang lalu. Jatuh sungguhan maksudnya. Tetapi di dalam hatinya, hubungan dengan Tuhan sudah jatuh 1 tahun sebelumnya. Semoga ilustrasi ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kehilangan kasih yang mula-mula itu lebih beresiko daripada yang kita kira. Karena kasih mula-mula itu bukan feeling, tetapi komitmen kepada Tuhan di dalam suka maupun duka. Dan sekarang tentunya kita sudah bisa menerima dengan masuk akal apa yang dikatakan di ayat 5 tadi. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan bukannya berkata kamu akan jatuh loh ya, bukan. Tapi Tuhan berkata ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan berkata kamu sudah jatuh. Padahal gereja Efesus seperti di ayat 2 tadi dikatakan masih melakukan pelayanan. Mereka masih bisa menguji rasul palsu, masih bisa menderita oleh karena nama Tuhan, dan masih juga bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa mengenal Allah. Tetapi hati mereka lah yang sudah tidak lagi bergairah. Hari ini mari kita berdoa supaya kita menemukan kembali gairah hidup kita yang mungkin sudah menurun atau bahkan tidak lagi bergairah. Bukan hanya dalam doa saja, tetapi dalam kerja juga, keluarga, dan dalam setiap tugas kita sehari-hari. Dan Tuhan berkata selanjutnya di ayat yang kelima, kalau kamu tidak segera kembali kepada kasih mula-mula, maka cepat maupun lambat, kamu akan jatuh sungguhan. Jadi bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingatlah lagi ketika waktu dulu pertama kali kita melayani Tuhan. Seperti apa sikap hati kita saat itu? Atau bagaimana waktu dulu kali pertama kita pelayanan, segala sesuatu kita persiapkan dengan baik. Rasanya begitu excited dan luar biasa karena mendapatkan sebuah kepercayaan pertama kali untuk bisa melayani di gereja. Tetapi sekarang hal itu sudah menjadi biasa-biasa saja. Padahal yang penting bagi Tuhan itu adalah hati yang sungguh-sungguh. Suami istri juga demikian. Kalau ada dari hari ini, kita yang berantem terus seperti Tom and Jerry, ingat lagi waktu dulu awal-awal pacaran dan menikah. Pernah nggak kita melihat kelemahannya di mana? Tetapi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula sama Tuhan, maka hilang jugalah kasih kepada pasangan kita. Karena sesungguhnya kasih Tuhanlah yang membuat suami istri itu bersatu. Keluarga yang bahagia itu adalah karena kasih Allah. Dan Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat.
Kaki Dian di ayat ini berbicara tentang berkat yang sudah Tuhan berikan cuma-cuma sekarang, itu bisa hilang. Dan kepercayaan itu bisa ditarik kembali karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa kamu bisa jatuh. Dan waktu kamu jatuh, sesuatu pasti akan runtuh karena Tuhan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Manusia itu kan cenderungnya selalu begitu. Ketika semuanya dalam keadaan yang baik, dia tidak bersyukur. Tetapi ketika sesuatu diambil daripada dia, salah satu saja, lalu kemudian dia berkata, andaikan aku bisa kembali ke masa lalu. Kok lebih enak yang dulu ya daripada hari ini? Ketika dikasih kesehatan, kita nggak pernah cari Tuhan. Waktu kita sakit, baru kita berkata, andaikan saya sehat, aku mau melayani Tuhan. Ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Dan terakhir di ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Lewat sharing hari ini, Roh Kudus mau bicara kepada kita semua, agar kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Kembalilah lakukan apa yang dulu kau lakukan. Perbaharui mezbahmu yang sudah runtuh. Dan komitmenlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Niscaya kita akan kembali merasakan kalau Tuhan itu akan menambah-nambahkan kasih dan sayangnya kepada kita. Sekalipun Tuhan itu tidak bisa lebih lagi mengasihi kita, karena Dia sudah mencintai kita dengan sempurna, namun hati kita lah yang nantinya akan dicurahi kasih oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengasihi Dia kembali. Dari sisi kitalah kasih yang mula-mula itu akan bertambah, sebab dari sisi Allah, kasih-Nya sudah sempurna dan tidak bisa ditambah, tetapi hari ini hati kita lah yang akan diperbaharui dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi dari sharing kita yang berjudul Jangan Tinggalkan Kasih Mula-Mula hari ini, ada 2 poin yang bisa saya bagikan mengapa kita jangan meninggalkan kasih mula-mula. Karena yang pertama, ketika kita kehilangan kasih mula-mula, iman kita melemah. Dan yang kedua, kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, dosa pun pasti akan meningkat. Dulu kita senang sekali bergaul dengan orang-orang yang merindukan surga. Tetapi setelah kita kehilangan kasih mula-mula, sekarang kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang kerasan di bumi. Kayaknya kita lebih merasa relevan dan lebih merasa partner sama mereka. Dulu kita senang dengan saudara-saudara seiman, sekarang kita sudah menjauhi mereka. Kita merasa lebih sepaham dengan orang-orang fasik di luar sana, karena sekarang kita berpikir apa yang mereka lakukan lebih bisa diterima oleh akal kita daripada orang-orang Kristen yang dahulu membuat kita berapi-api. Saudaraku, marilah kita kembali kepada Tuhan, dan kalau kita yang sekarang tetap bersama dengan Yesus, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Dan jangan tinggalkan kasih-Mu kepada Yesus untuk apapun yang dunia bisa tawarkan. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami kembali untuk terus tetap berkomitmen setia menjaga hidup kami agar terus senantiasa di dalam Engkau. Bagi sebagian dari kami yang hari-hari ini mungkin sudah mulai luntur kasih-Nya kepadamu, jamalah setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membawa setiap kami untuk kembali lagi semakin mengasihi-Mu dalam apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami juga mau terus sepakat berdoa untuk semua sobat ECM Ministry di mana mereka berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih dan tuntunan-Mu kepada setiap kami agar dari hari ke hari hidup kami semakin lagi berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.